sumber. Kalau kamu boleh eh, lihat di ebook, kalau kamu bisa udah download ebook yang Bunda kasih sirkulasi, itu ebook yang recommended dari kementerian, ya kamu pakai itu sebagai rujukan dan mungkin tambahan dari sumber-sumber lain juga bisa. But I will show you this website of ministry. Ya, mereka juga buat nih website yang untuk sumber belajar. You will know it ya. Mungkin udah ada yang buka di situ, but I'll share the screen. Oke. Okay? Ada dua sih, ada yang pakai video, ada yang konten yang pakai konten video gitu, suara dan gambar, ada juga yang berupa website. Kayak kita lihat, ini juga sumber-sumber yang cukup bagus juga sih. Kalau menurut Bu Norma kamu bisa jadikan, karena kemungkinan kecil kesalahan itu kan sedikit ya kalau itu sumber. Nah ini Bu Norma share screen. Kita mulai ya. Tugas kamu apa? Tugas kamu seperti biasa taking notes. Nanti dimasukkan ke itu. Kenapa sih taking notes terus? Ya itu supaya membantu kamu mengingat ya apa yang kamu tulis supaya masuk. Karena kan kita nggak ada pilihan. Minggu depan kita udah ulangan. Udah dapat hari biologi tanggal berapa ya? Coba lihat. Biologi itu tanggal berapa ya? Coba lihat di ini. Ada yang udah tahu jadwalnya? Nanti yang buat soal tuh Pak Anwar. Biologi Selasa, Bu. Selasa. Oh, tanggal 21 ya? Iya, Bu. Ya, berarti hari kedua ya. Hari kedua. Hari kedua. Oke, cepat ya itu enggak lama. Kayak hari kedua 40 soal, jadi bahannya itu dari sel, terus transport membran sel juga, transport membran tuh yang kayak apa sih? Difusi, osmosis ya. Sel dan organel-organel fungsinya ya, letaknya. Terus sirkulasi yang sekarang ini masuk sama sirkulasi hanya beberapa sih, sedikit dari awal-awal aja. Terus sama satu lagi sistem gerah ya, 40 soal pilihan ganda. Oke. Oke, I'll share the screen. Screen yang kamu lihat ini adalah website dari nih, ini punyanya kamu juga bisa ambil dari kementerian, punya ebook yang Bu Norma udah share, juga bisa dari sini juga. Kamu bisa ya. Taking notes itu bukan screenshot ya, Nak. Kamu catat. Kamu ketik atau catat yang penting. Kalau bisa dapat semua, tapi kan nggak semua penting. Poin-poin aja. Nah, kayak ini. Nah, ini tujuan indikatornya sih. Nah, sebenarnya ada beberapa indikator. Pertama, kamu harus bisa jelaskan plasma darah, ya. Terus eritrosit. Eritrosit apa? Plasma darah. Eritrosit itu sel darah merah. Leukosit, sel darah putih. Trombosit. Trombosit itu kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia biasanya kalau kamu kenal dari SMP dulu tuh keping darah, ya, keping darah. Terus kalau pernah dengar kata trombosit, ini pernah dengar pada saat kamu atau teman kamu atau di keluarga ada yang sakit, ya sakit ini ya, apa nih biasanya kalau berhubungan trombosit, apa penyakit apa yang selalu disebut trombositnya turun? Tipes ya, Bu. Tipes, DB, ya DBD itu yang paling parah. Kalau trombosit sangat menentukan ya, apakah DBD-nya udah sembuh atau belum ya, keberadaan trombosit. Terus golongan darah. Golongan darah ini untuk tes golongan darah. Seperti Ibu Norma golongan darah B. Fatimah golongan darahnya tahu apa? Saya O, Bu. Oh, 0 ya. Golongan darah 0. Tapi biasa orang bilang juga O. Sebenarnya itu 0. Karena dia tidak punya aglutinin. Nanti kita pelajari itu juga. Terus kita bisa deskripsikan tentang transfusi darah. Ini kegiatan belajar 1, ada kegiatan belajar 2. Nah, ada kegiatan belajar 3 ya, kita lihat dulu satu-satu, nggak usah ke bawah dulu ya, satu-satu kita lihat. Oke, terus itu terus nih, nah ini plasma darah, ini penjelasan ya. Nah ini plasma darah. Kalau kamu lihat komponen darah ya, plasma darah tuh yang warnanya kuning ya, ya dia ini kontennya, kandungannya plasma darah 55%, terus sel darah putih itu di tengah ya, warnanya putih. Sel darah putih dan platelet 5%. Ya, kemudian ada sel darah merah paling bawah dia ininya ya. Apa?
Dia paling bawah karena beratnya paling berat mungkin tuh, jadi turun paling bawah. Kemudian plasma darah. Kita lihat plasma darah itu ada 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut, 7% plasma darah adalah molekul protein. Ya, apa molekul protein dalam plasma tuh dibilang ya, protein globulin dan fibrinogen, itu yang berhubungan dengan pembekuan darah nanti. Albumin, protein globulin dan fibrinogen. Kemudian fungsinya mengangkut sari makanan ke sel-sel. Ini kamu bisa baca sendiri ya. Ada nih nanti dikasih ya ininya. Oke. Nah, plasma ini juga darah itu sangat penting karena menghasilkan plasma darah ya. Zat antibodi. Siapa yang belum mute itu? Nah, coba di mute. Yang masih kedengaran tuh, Mbak Rafid tolong bantu. Siapa yang masih kedengaran di mute dulu? Oke. Kemudian eritrosit. Ini eritrosit nih gambarnya kayak donat ya, donat nih. Ini donat tapi merah. Nah, dia dibentuk di sumsum tulang merah, terus berbentuk bulat bikonkav. Nah, ini dia bulat bikonkav ya. Ini kalau dilihat dari atas, ini kalau dari samping seperti ini. Ya, dia bikonkav bulat, tidak berinti, diameter sekitar 7,5 mikron, 1 mikron itu berapa mili? 10 pangkat 6 apa 10 pangkat 9 gitu. Tidak bergerak bebas, tidak dapat menembus dinding kapiler, dia nggak bisa menembus dinding, dia berwarna merah karena mengandung. Ada ininya semua ciri-cirinya di sini kamu bisa baca sendiri ya. Jadi senyawa proteinnya tuh hemin dan globulin. Protein hemin mengikat atom besi. Nah, hemin itu yang fungsinya mengikat atom besi, nggak mampu mengikat oksigen. Terus ini eritrosit dia hanya aktif 120 hari sebelum akhirnya dihancurkan di hati. Ya, seperti ini. Karena udah nggak berguna lagi gitu ya, ada batas waktunya. Kemudian leukosit ini juga kalau kita sakit ada infeksi itu leukosit akan tambah banyak di dalam darah. Makanya kalau kamu sakit, biasanya di tes darah itu keberadaan leukosit sangat penting dilihat ya. Apakah leukositnya berapa nih? Nah, kalau leukositnya banyak itu berarti tubuh lagi membangun lebih banyak lagi membentuk banyak leukosit untuk ada infeksi yang masuk, ya ada kuman atau virus atau bakteri yang masuk yang akan dilawan oleh leukosit. Karena leukosit itu seperti tentara ya, dia fungsinya untuk melawan segala bentuk ancaman pada tubuh yang masuk ke dalam tubuh dari luar. Oleh karena ini pada saat kita ada infeksi di dalam tubuh, leukosit kita tambah banyak ya. Jadi kalau misalnya dilihat lagi, diperiksa, oh udah turun nih leukositnya udah turun, berarti udah bagus. Infeksi udah leukosit normal ya, ada ya. Yang normal tuh berapa gitu. Ada ininya apa? Toleransi. Ini ada dia memiliki inti sel sementara eritrosit nggak ada inti sel, dia dapat bergerak. Tapi kalau eritrosit itu kamu harus bisa bandingkan dengan eritrosit. Eritrosit itu nggak bisa bergerak, terlalu bergerak gitu, dan tidak mengandung hemoglobin. Jadi kalau eritrosit kayak kayak gendut gitu terus nggak bisa gerak gitu ya kayak kalau lain dengan leukosit ya, masa aktif leukosit 12 hari ingat sementara eritrosit 120 hari. Beda ya, yang satu ada 0, yang satu enggak. Ya gitu cara belajar ya biologi, kamu harus bisa bandingin kalau ada gini. Ada darah nanti kamu bandingin lagi dengan apa? Trombosit gimana. Oke. Terus leukosit dia dapat menembus dinding kapiler, tidak seperti eritrosit ya. Oke, berdasarkan butiran dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi 2 jenis, butiran atau guna. Ada leukosit yang granulosit, ya itu ada yang bergranula atau granulosit, terdiri dari ada namanya eosinofil, basofil, ini banyak sekali ya nak, kamu harus baca baik-baik. Dan ada leukosit tidak bergranula, limfosit, dan monosit, itu masuk yang tidak bergranula. Eosinofil ini merupakan ini telah dijelaskan satu-satu ya, dan nanti juga kalau kamu lihat ada gambarnya ya, basofil kayak apa ya. Terus eosinofil itu contoh-contoh leukosit. Nah, itu yang khusus untuk memberi reaksi alergi, membantu memperbaiki luka itu basofil. Karena eosinofil itu yang mencegah alergi, menghancurkan antigen antibodi, merespon alergi eosinofil. Terus neutrofil, nah itu bentuknya ada di bawah. Nah, macam-macam sih, dia tugasnya memang melawan segala macam, tapi ada yang tugas spesifik ya. Kemudian monosit. Kalau limfosit ini berhubungan dengan
virus yang sekarang itu ya, ini banyak dia limfosit yang banyak terlibat pada penghancuran virus yang masuk ke dalam tubuh kita seperti waktu Bu Norma terpapar COVID ya, limfosit yang melawan di dalam tubuh saya. Oke. Nah, ini kamu harus hati-hati sekarang Bu Norma ingatkan karena COVID ada varian baru, mungkin semua udah tahu varian apa? Varian apa namanya? Siapa yang tahu? MU. MU, yes. Manchester United. Yeah, well, um, ya seperti itu. Jadi maksudnya kamu tetap harus kita mau masuk sekolah, tapi kan tetap kita harus waspada. Nah ini bentuknya eosinofil kayak gini, basofil. Jadi ini kamu harus pelajarin, jangan sampai nanti keluar di soal bentuk-bentuk ya seperti ini nih. Kalau monosit kayak gini, eosinofil kayak gini bentuk-bentuknya. Ya, limfosit. Terus keping darah. Siapa yang baru masuk langsung mute yang baru masuk? Keping darah nih, keping darah atau trombosit ya. Nah, dia juga tidak berinti kayak eritrosit. Terus dia diameternya 2 sampai 4 mikron, milimikron ya. Kemudian dibentuk dalam sumsum tulang belakang. Kalau tadi ada yang di sumsum tulang mana sih? Eritrosit itu dibentuk di mana tadi ingat? Nah, ini kalau ini dibentuk tulang belakang dan megakariosit. Dari megakariosit. Asalnya tuh mega, besar. Pembentuk trombosit tapi dia besar. Terus di akhirnya terbentuk menjadi kecil-kecil seperti ini. Trombosit seperti tunas pada permukaan megakariosit. Nah, itu kemudian melepaskan diri ke dalam darah. Ya, ada megakariosit yang di situ terdapat trombosit. Akhirnya dia seperti tunas gitu, dia kecil-kecil, dia melepaskan diri dalam darah. Ya. Nih, 1 mikroliter darah mengandung 150.000 sampai 400.000 butir. Ya. Nah, ini masa aktif trombosit 5 sampai 9 hari. Itu gambarnya trombosit kayak gitu. Terus trombosit yang sudah tua atau mati diambil dari sistem peredaran darah oleh makrofag dalam limpa. Terus trombosit akan berperan dalam proses pembekuan darah. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini seperti ini. Jadi kamu masuk ya, jangan sampai pembekuan darah ditanya dikeluarkan. Bu Norma belum tahu soalnya kayak gimana ya, karena bukan Bu Norma yang buat. Jadi ini skema pembekuan darah ini penting nak, kamu harus bisa mengerti. Jadi ini pada saat luka kita pecah, luka. Pada saat kita luka, trombosit pecah, kemudian akan mengeluarkan faktor anti hemofili. Dengan bantuan ini yang sebelah kanan ini enzim ya. Trombokinase. Dengan bantuan trombokinase, vitamin K akan merubah protrombin menjadi trombin. Setelah itu, trombin ini akan membantu ion kalsium 2+ ini, ya. Ini maksudnya Ca12 adalah ion kalsium yang mengandung dua ion positif. Jadi kation ya, kalsium ini kation ada 2. Gitu. Jadi fibrinogen akan dibantu oleh trombin untuk menjadi fibrin dengan merubah ion kalsium ini, ya. Jadi ion kalsium. Jadi penjelasannya seperti ini. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Trombosit pada permukaan yang luka akan pecah, ini pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium 2+ ya. Oke, seperti ini. Protrombin dibentuk dalam hati dengan bantuan vitamin K. Jadi ini nanti untuk penjelasan ini kita akan bandingkan dengan yang kamu ini skemanya seperti ini ya, Nak, tapi nanti kita akan jelaskan dengan cara melihat, nanti ada video sama yang satu lagi itu dari modul ya, supaya kamu nggak bingung. Ya, nanti kamu bikin skemanya aja dulu gini. Ini skemanya. Kemudian trombin ya akan mengkatalisis fibrinogen menjadi fibrin. Ya, ini trombin mengkatalisis fibrinogen menjadi fibrin dengan terbentuknya benar-benar maka luka akan tertutup. Pada saat pembentukan fibrin, luka tertutup. Nah, seperti ini. Jadi dia dibantu oleh ion K. Nah, enzim ini membantu vitamin K untuk merubah protrombin menjadi trombin. Trombin akan merubah fibrinogen ke fibrin dengan bantuan ion
kalsium. Nah, kemudian golongan darah. Nah, kalau golongan darah, Nak, ya. Sampai sini ada yang bertanya dulu, jangan terlalu banyak. Tadi kita mulai jam berapa? Nanti kita ada pause 15 menit ya. Kita kayaknya 8.33 ya, 8.36 apa. Bu Norma heran ya. Ini Bu Norma nggak sarankan kamu WA Bu Norma pada saat Bu Norma ngajar ya. Karena mengganggu. Oke. 8 berapa tadi kita mulai? 8.36 ya. Oke, kemudian ini tipe golongan darah. Memang ini informasinya agak banyak. Kita pause dulu sampai sini. Skema pembengkuan darah ya. Kita akan lihat penjelasan. Nah, karena ini kan kita akan masuk ke transfusi darah sama nah seperti ini, skema kemungkinan transfusi darah ya. Jadi kita lihat dulu video. Yang lain. Ini kelihatan enggak nih? Tunggu ya, videonya kelihatan enggak? Kamu juga bisa tambahkan catatan dari video ya, video yang Bu Norma akan kasih, yang akan Bu Norma share itu segitu dulu. Ini videonya, kamu lihat biar bisa membandingkan. Tuh. Assalamualaikum sahabat rumah belajar, sahabat belajar sekalian. Penasaran nggak sih kenapa darah berwarna merah? Yuk, halo pelajar sekalian, ketemu lagi dengan pembelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang komponen darah. Karena darah meliputi seluruh bagian tubuh kita, maka darah terbutuhkan diantaranya yaitu. Nah, ini mungkin kamu, nah ini peran darah mungkin kamu harus catat dikit dan mengingat dia alat transportasi air, mineral, dan zat makanan. Jadi yang dibawa oleh darah bukan hanya air, tapi juga membawa mineral dan juga makanan. Kenapa kita nggak bisa jangan sampai kekurangan darah, karena sel-sel kita nggak akan mendapatkan makan yang akhirnya membuat kita lemas dan bahkan bisa kehilangan ini ya, kehilangan apa namanya, hidup. Jantung juga akan tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena darah itu penting banget. Kemudian dia juga bukan hanya itu, dia membawa zat sisa ya. Krisandra perhatikan ya, dia membawa zat sisa metabolisme ke alat ekskresi yang akan dikeluarkan tubuh. Kemudian dia akan juga menjaga keseimbangan suhu karena darah itu mengatur kontrol suhu, perbedaan antara suhu di dalam tubuh dengan di luar. Kemudian dia juga mengedarkan enzim dan hormon, bukan hanya air, mineral, dan makanan, dia juga mengedarkan enzim, hormon. Jadi seluruhnya itu ada 6. Jadi dia itu pertahanan tubuh dari infeksi kuman karena ada di dalamnya itu darah, sel darah putih. Kemudian dia juga menentukan golongan darah. Jadi ada 6 ini perannya, ya. Jangan sampai nanti ditanya kamu bingung, ya perannya apa. Oke. Hormon, enzim, semua air, mineral, zat makanan semua. Oke. Lanjut ya. Ini benar.
bahwa plasma darah adalah bagian yang cair. Di dalam bagian yang cair terdapat zat-zat yang terlarut. Nah, zat-zat apa yang terlarut di dalam plasma darah? Nah, kita lanjutkan komponen darah yang kedua yaitu Mengenai zat-zat yang terlarut dalam plasma darah, kamu bisa ada di e-book, kamu juga bisa baca di yang tadi Bu Norma jelaskan itu apa ya, tertulis enggak atuh? Enggak kelihatan ya, kecil. baiklah, kita akan bahas bagian dari sel-sel darah yang pertama, yaitu sel darah yang disebut eritrosit. Nah, eritrosit merupakan bagian yang utama di darah kita. Ciri-ciri eritrosit. Oke, cukup ya. Kayaknya dia hanya mengulang yang tadi. Aduh, pasti kamu. Oke, cukup dulu ya informasinya. Nanti kita istirahat dulu terus masuk lagi kita bicara tentang skema pembekuan darah. Kamu nanti sambil membuka e-book ya, karena itu kayaknya enggak ada, dia berdasarkan website kementerian juga tuh menjelaskannya. Oke, jadi kamu boleh istirahat sekarang. Ini istirahat 15 menit aja dari sekarang ya. Nanti kita selesai juga waktunya, kita selesai juga itu 10.20 ya. Itu siapa sih yang ketawa-ketawa sendiri? Ini siapa nih? Kris, jangan main. Oke, Bu Norma, kamu boleh aja sambil ketawa, tapi yang penting nilainya bagus ya. Sambil main nggak apa-apa, yang penting bagus nilainya, ya kan? Oke guys, boleh istirahat ya, tambah 15 menit. Kita ketemu lagi jam 9 lewat 29 menit. Siapkan notes-nya yang untuk di submit. Saya akan buka folder submission-nya sekarang. Nggak apa-apa. Yang penting kasih tahu. Oke. Oke, kita lanjut. Ini bagus ada dapat satu tentang proses pembekuan darah pada saat kamu kena luka. Ya, ini saya belum buat foldernya. Nanti sementara kamu nonton, benar akan buat foldernya ya. Bentar. Sharing screen dulu. Ini bagus ya. Dia juga 3 dimensi. Bagus dah ini. Ini bisa kita bayangkan kejadian dalam diri kita pada saat ini mungkin dah kelihatan ya. Oke. Bagus nih Mamita TV. Perhatikan ya, perhatikan ini menjelaskan yang tadi skema pembekuan darah. Hemostasis adalah serangkaian proses untuk mencegah tubuh kita kehilangan banyak darah saat pembuluh darah kita terluka. Proses tersebut melibatkan banyak komponen, di mana salah satu komponen utamanya adalah trombosit atau keping darah, serta komponen-komponen lain yang akhirnya dihasilkan benang-benang fibrin untuk menutup luka. Proses ini dimulai dengan menempelnya trombosit pada permukaan darah yang kasar dan pecah, kemudian mengeluarkan suatu enzim namanya adalah trombokinase. Enzim trombokinase nantinya akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin adalah enzim yang belum aktif, jadi harus diaktifkan dulu oleh trombokinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K sehingga menjadi enzim yang aktif yaitu trombin. Tanpa adanya kalsium dan vitamin K, proses perubahan ini akan memakan waktu yang lebih lama.
Dan nantinya trombin yang dihasilkan akan merubah fibrinogen, yaitu protein yang larut dalam plasma darah, menjadi benang-benang fibrin dan kemudian akan menutup luka. Lebih singkatnya, saat pembuluh darah terluka, trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase yang akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang menutup luka kita. Untuk lebih jelasnya lagi, bisa dilihat di bagan berikut ini. Oke, itu jelas banget ya. Mau diulang apa udah? Ulang lagi gimana? Atau sudah? Hello, my name is Daniel Bowler. Gimana? Cukup? Oke, kalau cukup memang kita banyak materinya ya. Jadi kita kalau udah cukup ya sudah. Ini masih masuk yang kamu tetap take notes apa yang kita bicarakan ya. Masih jalan ya, belum normal. Belum sampai sini, belum submit, belum ya, masih kamu bisa tambahkan juga di situ ya, atau diperbaiki, dibaguskan lah, ada waktu ya sambil berjalan ini. Oke, kita lihat berikutnya yang web yang dijelaskan oleh website yang tadi tuh, kayaknya normal lebih baik lihat dari ini ya, dari ini kita sampai di sini tadi. Nah ini kalau kamu lihat nih, ini tadi kan sampai sini. Ya, ini udah anggap udah nih ya, jadi kita ke golongan darah. Kalau golongan darah itu ada seorang dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya agglutinogen atau antigen. Agglutinogen atau antigen dalam darah seseorang. Makanya itu kamu lihat ada tes antigen, ya kan? Nah itu sebenarnya yang mempopulerkan itu Karl Landsteiner, ini kayaknya nama-nama Jerman ya. Mengelompokkan golongan darah manusia itu golongan darah A, B, AB, dan 0 yang kita biasa sebut O. Ya, agglutinogen adalah protein asing yang terdapat pada eritrosit yang akan digumpalkan. Jadi itu agglutinogen terdapat pada eritrosit. Ada dua, yaitu agglutinogen A dan agglutinogen B. Nah, kalau agglutinin adalah antibodi plasma yang akan menggumpalkan protein asing. Jadi agglutinin dan agglutinogen itu seperti berlawanan gitu kerjanya. Seperti sebenarnya lock and key gitu ya, kayak gembok. Gitu, agglutinogen ketemu dengan agglutinin. Agglutinin dibedakan jadi agglutinin beta, zat anti beta, dan agglutinin alfa, zat anti A atau zat anti B. Dipakai agglutinin beta itu zat anti B, agglutinin A itu zat anti A. Ini nanti Bu Noma kasih websitenya biar kamu bisa baca lebih jelas. Tapi kamu bisa lihat juga di e-book ya, lebih bagus. Nah, kalau golongan darah A dia punya agglutinogen A dan agglutinin alfa ya, karena itu agglutininnya zat anti A. Terus kalau beta golongan darah B dia punya agglutinogen B dan agglutinin beta gitu ya. Karena kerjanya berlawanan. Terus golongan darah AB mempunyai agglutinogen A dan B, tapi tidak punya agglutinin. Dia punya dua, agglutinogen A dan agglutinogen B. Kalau golongan darah 0 atau O, dia tidak punya agglutinogen, tetapi punya agglutinin alfa dan beta. Oke, itu. Nah, untuk lebih jelasnya simak golongan darah pada unsur pokok antigen dan antibodinya. Antibodinya itu agglutinin ya. Jadi berupa antibodi itu, antibodi plasmanya itu agglutinin. Nah ini. Kalau golongan darah A, agglutinogennya agglutininnya beta. Iya, karena dia agglutininnya mana nih? Agglutinin beta, zat anti A ya, agglutinin alfa, agglutinin beta, zat anti B. Ya karena dia A kan, jadi dia zat anti B. Begini. Tapi golongan nanti kamu enggak ini kayaknya ini dengan ini informasinya bertolak belakang ya. Kalau AB agglutinogennya A dan B ini harusnya huruf besar, ini betul agglutinin A. Nah kalau 0 dia agglutinogennya enggak ada, dia punya agglutinin alfa dan beta. Ini kebalik kayaknya ya. Dua ini antara golongan darah A nih mempunyai agglutinogen A dan agglutinin alfa. Ya kan? Agglutinin alfa zat anti alfa.
Tapi ini sebenarnya yang benar yang ini yang di kotak ya, bukan yang di atas. Nanti kita cocokin dengan eritrosit. Nah, kemudian kita lanjut dulu ke ini sebelum nanti kita buka e-booknya ya. Ini transfusi darah. Ada istilah yang akan biasanya keluar ya di pertanyaan-pertanyaan dalam ujian-ujian itu ini golongan darah 0 itu donor universal, itu istilah karena dia bisa memberikan ke semua golongan darah. Jadi disebut donor universal. Kalau golongan darah AB itu resipien universal, nih resipien. Ya, proses transfusi darah perlu memperhatikan jenis aglutinin dalam erythropoietin dan aglutinin dalam plasma resipien. Ya. Oke. Nah, ini transfusi darah merupakan proses menyalurkan darah seorang pada orang lain atau donor ke resipien. Karena darah AB itu dia bisa menerima dari semua. Ya. Antara AB dan dia bisa memberikan ke B ini. Nah, kemudian 0 itu dia bisa memberikan ke A, ke AB, ke B dan ke 0. A hanya bisa memberikan kepada A saja. Misalnya kamu kehabisan darah, kamu golongan darahnya A, kamu harus dapat donor bisa dari O, bisa dari AB dan A. Ya. Tapi yang paling cocok itu kalau A dan A. Kadang-kadang kalau dari O juga bagus sih, tapi kalau ada A, kenapa enggak? Yang sama persis. Nah, kalau B dia bisa menerima dari AB juga dan B dan 0. Dia nggak bisa menerima dari A tentu saja. Ya. Nah, kalau AB dia bisa menerima hanya dari 0. Lihat ya. Dan AB. Lihat ya. Dia nggak bisa menerima dari A atau B. Nah, ini. Sistem sirkulasi ini skema kemungkinan transfusi. Ya misalnya kalau ada kecelakaan, terus orangnya berdarah gak AB, dia hanya bisa menerima yang dari AB aja atau dari 0, ini susah. Kalau Bu Norma nih B ya, Bu Norma B, jadi saya bisa terima dari AB, dari 0 atau dari B, tapi C sebaiknya dari B. Kadang-kadang ada ketidakcocokan juga kalau terlalu ini ya, terlalu jauh. Walaupun kadang-kadang ada darah yang agak menggumpal gitu ya kalau walaupun dibilang bisa dari AB tapi kadang ada kasus-kasus yang malah bikin penyakit baru gitu loh. Mengerti nggak ya Nak ya? Jadi sebaiknya dari B. Makanya kenapa kalau orang misalnya ada orang sakit perlu darah, dia tanya, "Saya golongan darah A, coba cari dong yang golongan darah A." Pertama dicarikan dulu yang golongan darah A. Kalau udah nggak ada baru dia melihat B atau dia lihat ke golongan darah 0 atau ke golongan darah AB. Tapi itu kalau udah kemungkinan kecil banget. Oke. Coba kita lihat. Kamu sekarang buka ke ini. Apa namanya? Tuh? E-book kamu. Coba kamu buka e-book, kita lihat sama-sama. Buka e-book kamu yang Bu Norma lihat itu kita lihat tentang halaman berapa ya itu. Kita lihat dulu penjelasan tentang skema pembekuan darah. Nah ini, tadi skema, enggak. Udah ya skema penggunaan fungsi. Siapa tuh? Bukan. Apa namanya tadi yang kita baru jelaskan ya? Kemungkinan transfusi antar darah, ya golongan darah. Itu halaman berapa tuh? Ada enggak? Dia kayaknya pembicaraan itu ke coba udah dapat belum? Ada enggak di situ? Fungsi darah, terus kemungkinan setelah esai, kayaknya dia tuh bagian kedua ya. Oh itu kelainan penyakit. Udah dapat belum? Yang halaman ketiga atau ya betul. Yang ketiga ya. Berarti pembelajaran yang ketiga kalau nggak salah ya. Oke, sistem golongan darah AB0, terus sistem resus R. Nah ini gambar 8 penggolongan darah. Nah ini benar Mas share ke kamu ya. Halaman berapa nggak tahu kamu cari, itu paling agak-agak dia bagian ketiga. Nah ini kalau golongan darah A, aglutinogennya A. Ya.
Anti B atau beta. Nah benar, berarti yang benar tuh yang di skemanya ya. Yang penjelasannya salah. Jadi kalau golongan darah A dia punya agglutinin itu anti beta. Ya. Nah, sebaliknya kalau golongan darah B, agglutinogennya B, tapi agglutininnya anti alfa. Ya, anti alfa atau anti A atau alfa, sorry, anti A alfa atau alfa. Kalau agglutinogen A yaitu golongan darah A, agglutininnya anti B atau beta, ya. Kalau AB dia agglutinogennya A dan B, tapi agglutininnya enggak ada, ya. Kalau 0 agglutinogen yang enggak ada, yang ini aja ya, kita fokus ke sini ya. Dan jangan baca teori yang tadi, itu teorinya salah, tapi skemanya betul. Yang tadi, yang di website tadi. Itu website kementerian ya, bisa aja salah. Nah, sama, ini kita samakan ya di sini. Jadi dia kalau 0 atau sistem golongan darah O itu, dia nggak punya agglutinogen, tapi dia punya agglutinin. Dalam plasma darahnya ada agglutinin, anti A dan anti B. Ya, ada 2. Anti A itu alfa dan beta, agglutinin beta atau anti B. Oke. Terus ini yang sistem resus belum kita pelajari, nanti aja kita kira-kira ini transfusi darah. Nah itu. Sama ya kata-katanya. Itu penyakit dan kelainan itu belum. Oke, terus nanti yang kita mau lihat lagi, kalau kamu lihat nih, yang dari yang pertama, nih. Tapi sebelum itu kita mau pause dulu untuk kamu latihan. Ini ada alat peredaran darah, pembuluh darah, arteri, vena, jantung, itu nanti setelah ini. Oke, kita share dulu. Sekarang Bu Norma mau tunjukkan kuisis yang mau kamu lakukan ya. Ini kuisisnya terus ini. Ya, darah manusia ini ada bahasa-bahasa Malaysianya tapi gampang, nanti kita bantu kamu untuk mengerti ya. Kamu lihat di sini ini. Ini yang Bu Norma mau share nanti tapi belum. Ada 15 nomor ya. Ya ini udah nomor 1. Lihat ya, kelihatan ya? Kelihatan nak? Sarin. Kelihatan ya. Oke, nah ini nomor 1. Nomor 1 ini bisa lah ya. Tapi kadang ada bahasa yang kayak bahasa Malaysia gitu. Oke, ini masih bisa lah. Masih bisa kan ada bahasa Inggrisnya di situ terjemahannya. Penderma universal ya, universal donor, terus ya kata-katanya bahasanya agak aneh. Darah penderma mestilah serasi ya, haruslah ya, harus sesuai. Terus ini masih nomor 5 masih bisa dimengerti, tapi ada serangan patogen yaitu nomor 8. Ya, nomor 9 masih bisa, S10, nomor 11. Ya. Ada yang jawabannya lebih dari 1 ya, jadi hati-hati. Ada yang jawabannya lebih dari 1. Berapa nomor gitu. Ya. Nah ini. Nomor 13 lihat. Darah merupakan titik-titik. Ya, ini udah ada answer-nya di sini. Ini kamu nggak apa-apa, ini kayak karena ini agak terlalu aneh juga ya. Ini kamu bisa kumpul juga gitu. Oke, sebentar. Kok kelihatan sih itu answer-nya. Tapi 1 itu memang itu kamu belum sampai situ ya. Pembicaraan tentang itu campuran atau apa, karena itu harus berhubungan dengan kimia. Jadi nggak apa-apa, itu untuk bonus aja. Ya. Terus ya. Terus nomor 14. Ya. Ada kata-kata seperti ini ya, seperti kata apa sih, sihat, kan kamu tahu ya sihat itu sehat kan. Terus ada kata-kata yang seperti apa sih, kayak cecair. Cecair itu cairan ya. Jadi bahasa Malaysia. Cecair ya, maksudnya cairan. Terus bahan kumuh. Siapa yang tahu bahan kumuh artinya apa? Bahan kumuh. Ayo. Apa alif orang Malaysia? Apa alif bahan kumuh? Siapa yang tahu? Kurang tahu, Bu. Siapa yang tahu bahan kumuh? Ayo, Rafid tahu nggak? Bahan kumuh itu bahan yang sisa, ya, waste. Apa? Yang udah nggak dipakai lagi, ya.
Ya, jadi kalau kamu ketemu kata itu tuh maksudnya itu waste-nya, maksudnya sisa-sisa metabolisme, ya. Oke, udah siap? Udah siap ya? Oh, udah siap, kita mulai. Dari kamu, Bu Norma bilang kamu siap, baru Bu Norma tekan, gitu kirim. Gimana? Tunggu dulu, tunggu. Kalau udah siap, ya tentang darah aja ya, tentang yang tadi dipelajari, ya nak? Nggak ada yang di luar itu, nggak. Ya, kan sekalian latihan, terus nilai masuk, kan enak. Gimana? Udah siap belum? Kalau udah siap, Bu Norma ini nih, assign, start a live quiz. Gimana? Start a live quiz, udah klasik, bisa coba 2 kali, ya, bisa coba 2 kali. Assign to class. Oke, enggak deh, 1 kali aja, ya. Fasilitas will be required to login to limit attempts for this quiz. Ya, kamu harus login, tapi ya udah jangan deh 2 kali lah ya. Terus apa lagi? Ya udah. Ya, Bu Nona mau assign ke kelasnya ya. Siap-siap, udah siap-siap? Udah, tinggal di ini nih. Udah siap semua belum? Siap ya? Jelita siap? Sudah? Oke, bagus. Lanjut. Oke, kita namakan judulnya itu darah. Gitu aja ya. Judulnya darah. Udah. Mulai sekarang. Udah dikirim ke... Oh, belum ya. Udah dikirim kan? Udah saya kirim? Udah belum? Udah muncul belum di kelas? MIPA 8 belum. Belum, oke. Karena belum assign. Ya, udah assign. Sudah kelihatan. Sudah. Silakan masuk. Kita ganti. Rumah suka yang kayak mobil-mobil gitu. Silakan join. Yang udah bisa join masuk. Siapa yang chat nama? Iya, Yantri, Jincam. Destino udah kembali belum? Nah, udah baru 1 orang yang masuk. Baru 1 orang nih, yang lain mana? Ayo nak, baru 2. 3, ayo masuk. 4 ya. Masih 12 orang, Bu Noma tunggu. Temukan 72. 72. 23. Bu, kok saya nggak bisa masuk ya, Bu? Ya kamu nggak bisa masuk lewat ini aja tuh. Lewat yang lihat nggak di screen Bu Norma tuh. Join my quiz pakai itu aja. Oh, ininya belum ada. Nanti tunggu ya, tunggu yang belum bisa masuk nanti aja. Kalau udah mulai baru kamu masuk pakai Oke, apa Bu. namanya? Pakai itunya apa? Kode ya, pakai kode. Kok kamu nggak bisa masuk? Emang nggak ada di Tadi kelas? tulisannya saya bukan member of Google Classroom-nya, Bu. Kamu Chris, kan kamu udah member Google Classroom. Iya, makanya saya juga bingung, Bu. Waktu itu kan bisa ya? Kan Iya, waktu itu bisa. iya, minggu kemarin kan bisa. Ya nggak apa-apa, nanti masuk pakai kode aja. Ya. Sini data join code, ini join code-nya. Tuh. Ini join code-nya. Chris. Oke, Bu, bentar. Ya. Sudah? Yang lain udah masuk? Coba Bu Noma cek. Guntur udah masuk belum, Guntur? Sudah, Bu. Oke, Zaki udah Zaki? Zaki udah belum? Sudah, Bu, sudah. Ya, Nasya gimana Nasya? Saya masih loading, Bu. Oh ya, oke. Rifki gimana Rifki? Kita lihat udah berapa orang sini.
57. Nih. Sudah siap? 57 orang? Enggak ada lagi? Ya udah, kita mulai ya. 58. Masih ayo ditunggu yang belum masuk Bu, ayo. saya belum bisa juga, Bu. Kamu ganti ini deh, ganti browser coba. Ganti browser. Ini harusnya bisa ya. 1, 2, udah siap? Siapa yang? Oh, udah 60 orang. Ayo, mulainya sama-sama. 61. Waktunya enggak lama ya. 1 menit ya. Sekitar 1,5 menit lah ya. Jadi jangan lama-lama bikinnya. Ya paling sampai ya nggak mungkin lah kuis 30 menit, 15 menit lah ya kalau kuis itu. Oke, udah 62 orang. 1, 2, 3. Bu Noma amati sambil kamu ini. Chris udah bisa masuk belum, Chris? Belum, Bu. 532, 562 kodenya. Saya udah masukin, tapi pas dimasukin juga tetap your account cannot join this class because you're not a member of it on Kamu Google waktu Classroom. masukkan di itu kok bisa begitu ya? Masalah teknis. Coba dicari solusinya gimana, Chris? Dicari solusinya. Kayaknya itu disetting lewat account ibu deh, Bu. Soalnya katanya please Enggak. discuss with No, your teacher. I never reset anything. Ini baru like since 2 weeks ago, 3 weeks ago, the last time I use it, I never use it. Ini baru lagi. So I didn't reset anything here. Enggak ada, benar tadi langsung masuk aja, enggak di reset apa-apa. Coba saya lihat ya. Ada enggak di quizzes? Yang lagi main masih berapa orang nih? Lanjut, 63% accuracy. Kelas Chris ada enggak di sini namanya? Kamu MIPA berapa, Chris? MIPA 7 apa MIPA 8? MIPA 8, 7. Bu. Oh, MIPA 8. Terakhir kamu masuk kapan? Masuknya maksudnya? Maksudnya masuk ke quizzes. Pernah main ini enggak selama dengan Bu Norma? Kelas Udah nggak pernah sih, Bu. enggak. Sebelum ini enggak pernah. Baru pertama mau ikut lagi ini. Hah? Iya, ini Ya. baru buka quizzes lagi. Setelah terakhir kapan? Ini memang enggak ada nama kamu di sini. Harus saya tambah. Kamu udah gimana ya tambahnya? Oh, kirain Chris pernah ikut kita di quizzes yang sebelum ini. Belum pernah? Belum, Bu. Waktu itu kan aku Oh. masuknya lewat yang kita bikin sendiri gara-gara aku susulan. Ya. Ini harus ditambahin ya. Kok kamu nggak bisa masuk ya? Ya harus ditambah ke sini anggotanya. Sebentar ya. Oh ini. Oh iya. Nggak tahu nih kalau add sendiri gimana ya? Harus diulang nggak anggota kelasnya nih? Harus di-add di mana nggak? Memang belum tahu. Ini siapa yang udah selesai? Ya udah nggak apa-apa, Chris.
Gimana ya? Nanti kamu sendiri aja ya ini. Atau bisa juga karena ini sendiri, saya buka lagi ya ke yang lain Oke, gitu. oke, Bu. Tapi saya coba aja dulu kalau bisa ya. Dengan tidak, ya bentar. Ini bisa nggak? Jadi ada 2. Coba Chris join pakai ini. Chris. Itu Chris. Bisa nggak? Coba ya. Iya Dewi, izin off cam oke. Siapa lagi? Alif ya. Ya, sudah bisa Chris? Ini terpisah dengan yang tadi, kelompok tadi. Terpisah. Ya, Oh, bisa sudah ya bisa, Chris? Bu. Ya, karena kamu namanya belum ada di kelas ya. Udah nggak apa-apa, nanti Bu Noma cari tahu masukannya gimana. Mulai Chris ya. Oke, yang lain lanjut. Ini yang teratas sekarang ini siapa nih yang paling atas? Oh, Siva udah selesai, Siva? Siva, Sudah, Bu. dapat berapa, Nak? 100. Wow, mantap Siva. Wow, 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 wow. Awesome. Calon-calon dokter nih Siva, hey. Oke Siva, karena kita harus memaksimalkan waktu, Bu Noma nggak mau kamu diam-diam aja. Yang udah selesai tuh Andrio. Hai Andrio, dapat berapa, Nak? Tadi Andrio, dapet 100 tapi kalau nggak salah tadi ada pilihan yang kurang tapi malah bener. apa itu? Kayak tadi kalau nggak salah di darah mengangkut nutrien Ah? Ah? Nanti kita bahas aja nanti oksigen. kan Nah banyak saya yang belum selesai. darah oke. Ya. Sorry Andrio kan belum banyak yang belum selesai nih ya. Asti juga udah ya Asti ya. Ya well. Yang udah kamu nggak diem-diem nak. Nah, Bu Norma takut nanti kamu nggak bisa atasi pertanyaannya Pak Anwar, ya kan? Karena kita belum cover semua. Kita buka e-book. Ini untuk yang sudah. Jadi gitu. Yang belum selesai selesaiin dulu nggak apa-apa. Tapi yang udah selesai kita buka e-book yang dari yang pertama awal. Nah, ya, karena itu kamu akan cari sendiri. Oke, untuk lengkapin supaya kamu PH-nya PH apa sih? PTX-nya mantap, ya kan? Kita lihat nak. Kamu buka e-book udah terbuka belum e-booknya? E-booknya udah terbuka belum? Ini Bu Norma bicara untuk yang udah selesai. Yang belum selesai nggak apa-apa, fokus aja dulu. Nah, ini supaya kita bisa cover semua waktunya ya nak. Norma share screen. Buat yang udah selesai, yang belum selesai diselesaikan. Kalau udah selesai bisa bergabung ke pembicaraan kita. Ya. Oke, ini siapa tuh yang minta masuk? Oke, Nena. Ini dulu yang kamu harus bekalin buat karena Pak Anwar yang bikin soal sekali lagi Bu Norma ingatin gitu ya. Jadi nah ini kegiatan pembelajaran 1 dulu. Terus siapa yang belum mute? Halo? Yang belum mute siapa tuh? Siapa yang mute? Mute nak? Mute. Ya, yes. Oke. Nah ini kita ke sini nak. Alat peredaran darah. Jadi kamu harus tahu, kita harus pakai kompas ya belajarnya itu kita menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi. Oke. Jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitan bioproses dan ini agak-agak jelimet juga. Oke, kita lanjut aja ke indikator yang dicari. Nah, ini darah dan peredaran darah itu yang kamu harus tahu. Nah, kemudian kita lagi cari petunjuk umum. Nah, ini
kompetensi dasarnya, ke bawah. Ya. Kan darah kamu udah tahu ya, dapat 100 lagi. Wow, Bu Noma bangga banget kalau kamu bisa dapat 100 dalam waktu yang singkat begitu ya, itu hebat. Nah, berarti Bu Noma berhasil mengajar. Ya. Sistem sirkulasi. Ya, ini dulu pengertian ini. Jadi suatu sistem transportasi yang mengedarkan sari makanan yang kita udah tahu ya. Bukan hanya sari makanan yang diedarkan ya, banyak. Terus dia nih, jalannya ini yang dipermasalahkan, transportasi ya, ini sirkulasi. Jaringan-jaringan itu mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru. Ingat, karbon dioksida akan dikembalikan ke paru-paru, zat sisa metabolis ke ginjal, dan mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup sel tubuh. Kenapa? Karena akan dikeluarkan ya di ginjal itu diproses filter. Ya, nanti kamu belajar ekskresi setelah ini. Ada 2 komponen penting yang kita harus tahu, itu darah dan peredaran darah. Darahnya udah, itu kan yang tadi. Nah, ini alat peredaran darahnya. Pertama, pembuluh darah. Pembuluh darah tuh ada 2 ya. Ini tambahin tuh di catatan kamu ya, yang udah selesai, yaitu arteri sama vena. Oke. Arteri itu apa, vena itu apa, kamu harus tahu bedanya. Ya, arteri warna apa, vena warna apa, itu udah harus tahu bedanya, apalagi yang mau jadi dokter. Ya, dari sekarang udah harus tahu, arteri itu selalu kalau di buku, di sumber dia warna apa. Vena itu selalu warna apa, itu harus tahu. Ya. Nanti arteri, pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut darah yang keluar dari jantung. Oke, dari jantung dan mana? Ya itu. Ingat. Ini Bu Noma highlight di mana ya ini? Sebentar. Tunggu ya. Saya cari dulu. Highlightnya di mana? Bentar. Yang lain udah selesai belum? Oh belum, masih main. Yang nggak apa-apa main. Yang Chris udah selesai ya, Chris? Wow, nggak apa-apa, salah Bu, satu. saya salah di mana ya? Bener nggak bisa bilang sekarang, nanti aja ya. Kamu ada salah satu ya, salah satu. Iya. Nomor 14. Mungkin jawabannya 2, kamu jawab 1 kali. Nomor 14, ya. Oke, udah. Nah ini kita lihat dulu yang lain masih berapa orang belum selesai nih. Nunggu, kita lihat dulu. Jangan kita tinggalkan. Kita nggak akan meninggalkan. Ya 73 orang, baru 45 orang dari 73 orang. Yang lain masih ngerjain, nggak apa-apa. Ya. Oke, kita lanjut ke arteri. Kalau kamu lihat arteri itu, kamu sambil lihat ya nak, Bu Norma ambil baca, kamu sambil ngelihat ya, sambil kita diskusiin gitu. Pembuluh yang berfungsi untuk mengangkut darah yang keluar dari jantung. Tekanan darah di pembuluh ini cukup besar terhadap dinding pembuluh untuk menahan tekanan tersebut. Arteri mempunyai dinding yang cukup. Nah itu ciri-ciri arteri. Ya, ciri-ciri arteri itu yang kamu bisa tahu fungsinya mengangkut darah yang keluar dari jantung. Ingat, darah keluar dari jantung itu arteri, dibawa oleh arteri. Ya, kemudian karena tekanan darah di arteri ini cukup besar terhadap dinding pembuluh, untuk menahan tekanan darah itu arteri harus punya dinding yang cukup tebal dan elastis. Ya, jadi cirinya itu arteri dindingnya tebal dan elastis. Ya, pembuluh lebih ke dalam jaringan tubuh. Dia lebih letak pembuluhnya tuh dia di dalam jaringan tubuh. Ya, jaringan tubuh. Jadi agak ke dalam. Lebih ke dalam jaringan tubuh itu letaknya. Nanti kita lihat videonya tentu ya kalau kita sempat. Nanti kita selesai 10-20. Vena. Kalau vena itu pembuluh balik ya. Lawan dari arteri. Jadi dia merupakan pembuluh yang membawa darah ke jantung. Ingat jangan terbalik. Vena membawa darah ke jantung. Kalau yang keluar dari jantung itu arteri. Nah, di sepanjang pembuluh vena ada katup. Katup mencegah darah kembali ke jaringan tubuh, ya. Karena dia kan biasanya kita bilang itu pembuluh balik, ya. Kalau di SMP itu kamu bilangnya pembuluh balik, itu vena. Jadi ada katup-katup yang mencegah darah mengalir kembali ke jaringan tubuh karena dia harus membawa darah ini ke jantung, ya kan? Dia membawa darah balik ke jantung, ya kan? Jadi dia punya katup-katup mencegah jangan sampai darah balik ke jaringan, gitu. Jadi pembuluh vena letaknya lebih ke permukaan, ya. Kalau arteri itu lebih ke dalam.
Yang di permukaan itu agak-agak itu vena. Oke, jadi terus jantung. Ini ada alat-alat yang penting, alat peredaran darah kita tadi kan. Satu, pembuluh darah, arteri dan vena. Arteri itu apa, vena apa-apa. Terus jantung. Nah, ini jantung juga penting kamu pelajarin ini. Penting banget jantung tuh sekarang penyakit yang mengakibatkan kematian nomor 1 di dunia ya. Nih. Kalau kamu sambil baca ya udah Bu Norma share aja biar enak. Oke, jantung. Sekarang saya di jantung nih. Alat pompa darah terletak rongga dada sebelah kiri. Coba pegang jantungnya sebelah mana, Maya? Maya, Ya, jantung. Bu. Udah selesai belum? Ya, coba. Udah, Bu. Udah. Oh ya udah. On cam, maaf ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba Bu Norma lihat yang lain yang wajah-wajahnya kelihatan. Kea, halo Kea. Jantung tuh sebelah kiri. Rongga dada sebelah kiri. Ya, berarti kalau kamu di depan Bu Norma nih, kan Bu Norma sebelah kiri itu di sini ya. Kamu berarti di sana. Bu Norma lihat itu di kanan ya. Sebelah kiri, dia lebih ke kiri. Ya, ingat ada 3 macam lapisan yang menutup jantung, perikardium, miokardium, dan endokardium. Tuh, mulai dari luar ke dalam. Halo, siapa tuh yang belum mute? Rafid, coba dilihat siapa yang belum mute ya? Kok kedengaran ya? Oke, jantung dibungkus oleh 3 lapisan, endokardium, miokardium, perikardium. Nah, terus endokardium itu selaput yang membatasi ruangan jantung. Endokardium. Ya. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, saraf, cabang-cabang dan sumber darah ke jantung. Terus miokardium itu otot jantung yang tersusun dari berkas-berkas otot. Kalau otot jantung kita sebut miokardium. Kalau selaputnya itu endokardium. Kalau perikardium, selaput yang membatasi ruangan jantung. Kan ruangan jantung ada 4 ya. Bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Harus tahu dong bahasa Latinnya. Ventrikel sama atrium ya. Atrium itu serambi, itu atrium senen, tuh ingat serambi. Jadi atrium dexter sama apa ya? Atrium kiri sama atrium kanan tuh bahasa Latinnya ingat enggak? Atrium dexter sama atrium apa? Terus serambi kiri, serambi kanan. Itu ada 4. Nah, antara selaput-selaput antara itu ada endokardium. Endokardium betul, antara selaput. Antara bagian-bagian itu. Dia punya selaput. Kemudian jantungnya sendiri punya otot jantung itu namanya miokardium ya. Kemudian perikardium itu selaput pembungkus jantung terdiri dari 2 lapis dengan cairan limfa yang ada di antaranya bertugas sebagai pelumas terdiri dari 4 ruangan ya. Ya pelumas untuk menahan gesekan. Kamu bisa bayangin kalau waduh bisa sakit ya kalau nggak ada cairan limfa ini ya kan. Kalau tergesek-gesek antara bilik, waduh kita sakit terus gitu. Oke, ruang jantung ya. Nah, ini di antara atrium kanan ini kamu harus tahu nih, antara atrium kanan dengan ventrikel kanan sebelah mana? Coba. Coba yang cowok-cowok. Dava, coba dipegang atrium kanan kamu sama ventrikel kanan. Berarti kira-kira di mana Dava? Mana Dava nih belum lihat. Nah. Halo, ya udah kelihatan. Dava. Kasih kelihatan dada kamu dong. Kan nggak mungkin Bu Norma contohin perempuan kan. Nah, jadi laki-laki dong Bu Norma. Oke, sekarang antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Berarti dia di mana? Atrium kanan kamu di mana? Ventrikel kanan di mana? Berdiri, Dava berdiri coba. Diri. Dava bisa diri nggak? Saya pakai HP Bu, jadi susah Bu. Oh ya oke. Berarti di mana? Di mana? Laptopnya kemana, Dav? Saya pakai handphone Bu. Iya, laptop kamu kemana kok pakai handphone? Saya pegangin Bu pakai ini apa sih? Apa? Disandalin ke bantal Bu. Enggak, maksudnya laptop kamu kemana? Enggak ada laptop rusak? Atau? Kalau pakai laptop ini Bu kadang-kadang koneksinya Bu. Oh ya oke. Ya enggak apa-apa, yang penting kamu nyaman ya. Nah ya, oke. Ya. Oke, sekarang kita contohin ya Dava. Kita tahu ventrikel kanan itu kan bilik ya. Atrium kanan itu kan serambi. Nah kalau jantung sebelah kiri berarti sebelah mana tuh? Sebelah kiri kamu.
Nah, kita bisa bayangkan ya, Nak, antara atrium kanan dengan ventrikel kanan ada katup namanya tricuspidalis. Ya, ingat nanti kelihatan di gambarnya. Terus katup ini, nah kita baca dulu teorinya terus kita ke gambar. Ya, ya udah Dava, nggak apa-apa Bu Norma, cek aja, ngecek apakah kamu mengikuti enggak. Terus katup dari tricuspidalis yang disebut tricuspidalis ini fungsinya untuk mencegah agar darah ke dalam ventrikel kanan tidak masuk kembali ke atrium kanan, ya, supaya dia nggak bercampur, makanya ada tricuspidalis. Mencegah agar darah dalam ventrikel kanan, ventrikel tuh di bilik ya, nggak masuk kembali ke atrium kanan. Nah, kalau di antara atrium kiri dengan ventrikel kiri ada bicuspidalis. Itu apa bedanya bicuspidalis? Itu katupnya 3 ya, kalau tricuspidalis ya. Kalau bicuspidalis itu 2. Fungsi bicuspidalis untuk mencegah darah dalam ventrikel kiri tidak mengalir kembali ke atrium kiri. Ingat, jangan terbalik ya. Tricuspidalis di mana? Bicuspidalis di mana? Tricuspidalis itu yang kanan ya, atrium kanan, ventrikel kanan. Bicuspidalis atrium kiri, ventrikel kiri, ya. Nanti kita lihat. Untuk mencegah terjadinya aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri. Nah, aorta itu arteri yang besar ya, sedangkan untuk mencegah terjadinya aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri dibatasi oleh katup semilunaris aorta. Untuk mencegah terjadinya aliran balik darah dari arteri pulmoner ke ventrikel kanan, kalau bicara arteri pulmoner, ini arteri pulmoner ini yang dari jantung ya ke ventrikel kanan akan dibatasi oleh katup semilunaris pulmoner. Nanti ini terlalu rinci, nanti kamu lihat aja. Ini nggak mungkin ditanyain ya kayak gini. Kalau Bu Norma yang bikin soal tuh nggak mungkin saya tanya ini karena ini hanya tingkat mengingat yang paling rendah ya. Yang kita butuhkan ya pertanyaan yang membutuhkan kamu untuk berpikir menganalisis ya. Pembuluh darah, arteri darah. Nah ini ya gambar ini yang kamu perlukan. Nah, Bu Norma besarin. Ya, ini gambar ini yang kamu mungkin bisa dapat di tempat lain juga, bukan hanya di sini. Ini satu endotelium begini tuh besarnya 100 mikrometer. Mikrometer itu ya milimikron ya, sorry, milimikron. Mu ya, mu m. Oke. Nah, ini kamu lihat nih. Ini kapiler darah ya. Kapiler itu yang darah yang terletaknya di. Nah, nih, apa bedanya nih yang warna merah sama warna biru? Lihat. Kalau warna merah ya, itu warna merah itu lihat arteri. Vena itu selalu dilambangin dengan warna biru. Warna merah artinya darah banyak mengandung oksigen. Ya, biasanya disebut darah bersih di arteri. Sementara vena itu banyak darah mengandung karbon dioksida ya, sehingga disebut darah kotor. Kenapa darah bisa dibilang darah bersih dan kotor? Ada penjelasan. Ini arteriola dan venula. Kalau kamu lihat di ini kamu, coba lihat, coba Fatima, mana Fatima? Lihat di nadi di sini, di telapak tangan kamu, kayak bisa lihat, Nur Aini juga bisa lihat di situ ya. Itu ada yang kelihatan biru ya, di tangan kamu sini ada yang biru-biru, ada yang merah kecil. Ya kalau merah itu yang kelihatan tuh biru ya. Yang kelihatan, nah itu venule. Vena itu ya, nah, venule. Venule adalah vena-vena yang kecil. Kelihatan ya Hairati? Ati kelihatan ya? Ya, itu vena yang kamu lihat ada yang biru-biru. Nah, itu ini venule karena kecil ya. Cabang dari vena yang kecil-kecil itu. Ya, kelihatan ya kayak ya? Ada yang biru-biru kan? Nah, itu. Ya kamu ini kalau kita sebenarnya mempelajari ini berarti kita mempelajari diri kita ya, Nak ya. Kita tinggal lihat aja ini. Nah, nanti rincinya kamu pelajari sendiri, Nak. Karena memang ada beberapa soal yang masuk, jadi ada yang enggak semua gitu. Pak Anwar, Bu Norma udah bilang nanti yang sirkulasi darah jangan dimasukkan semua karena kita belum selesai, kan hanya beberapa aja. Nah, oke. Paling awal-awal darah ada. Ini anatomi jantung, paling ini aja kamu pelajari anatomi jantung, terus mungkin kalau ada, nah ini aorta, terus arteri pulmonalis kiri, terus ini vena pulmonalis kiri, terus
atrium kiri, terus ini katup aortanya, katup mitral bikuspidalis. Ventrikel kiri itu bilik yang di bawah ya, yang di atas itu atrium, ini kanan, katup trikuspidalis. Nah, ini katup bikuspidalis. Mana katup mitral bikuspidalis. Nah, katupnya ada 3, kalau bikuspidalis 2. Ini vena cava inferior yang bagian bawah, vena cava superior yang di atas ya, ada vena cava superior, yang ini mungkin ya bagian jantung ini yang kamu pelajari. Oke, ini aorta yang mengarah ke bawah ya. Kemudian ini katup pulmonalis, itu katup daerah jantungnya, katup jantung. Biasanya kalau orang-orang tua tuh masalah di katup jantung ya, klep jantung biasanya dibilang, penyakit di sekitar sini ya. Oke, terus kita turun. Oh, ini darah udah tadi. Terus kita turun, kira-kira apa sih? Oh, masih ada 2 menit sebenarnya. Tapi Bu Noma mau bahas peredaran darahnya sih. Tapi nanti Bu Noma, kalau nggak sempat Bu Noma ini aja untuk kamu pelajarin ya. Peredaran darah mungkin kamu bisa pelajarin. Oke, nah ini ada sih latihan esainya. Nah, bagian darah yang berfungsi mengangkut O2 dan C2. Itu sel darah merah ya kan. Perhatikan kawan, apa yang ditunjukkan huruf X? Siapa yang tahu? Hana, apa Hana? Nomor 2. Yang ditunjukkan huruf X itu apa? Ayo. Gampang, lihat dong warnanya. Apa itu? Siapa tahu? Oke. Hah? Sel darah putih. Ya, sel darah putih atau Leukosit. Gampang, kayak gitu yang kamu pelajarin. Nah, ini struktur jantung. Ini namanya apa? Coba lihat. Nomor 1. Dani Sarah. Ini namanya apa nomor 1? Apa coba? Atrium? Atrium apa? Kanan. Yes. Yang nomor 2 atrium kiri. Nomor 3 apa? Rake. Nomor 3 itu apa? Struktur jantung nomor 3 apa? Atrium kiri. Atrium kiri. Nomor 4-nya Nasya? Bilik. Ventrikel. Ventrikel apa? Kiri. Halo. Atrium sama dengan serambi. Ya, ventrikel sama dengan bilik. Jangan bingung. Oke. Terus katup jantung yang berfungsi mencegah darah di ventrikel kanan menuju atrium kanan. Ayo Ganesha jawab nomor 4. Apa namanya? Katupnya apa namanya? Yang mencegah darah ventrikel kanan. Ayo. Siapa tahu? Amira bisa jawab nomor 4. Trikuspidalis. Yes, trikuspidalis. Betul Amira. Nomor 5, pembuluh darah arteri yang mengandung karbon dioksida disebut? Ada jawabannya situ. Ini kamu bisa untuk ya, arteri pulmonalis ya. Dia mengandung banyak karbon dioksida, arteri pulmonalis. Karena dia baru mau menuju ke jantung sebenarnya itu. Arteri pulmonalis, pulmonis jantung ya. Kemudian kayaknya cukup ya, sisanya kamu pelajari ya. Nanti Bu Norma bantu dengan mungkin sharing kayak perjalanan darah gitu aja karena tapi kayaknya Pak Anwar enggak nanya seluruhnya karena Bu Norma udah pesan kalau sirkulasi Pak kita baru masuk jadi belum selesai pembahasan kan kita habis PTS masih mau bahas sirkulasi darah gimana peredaran darah besar peredaran darah kecil gitu. Oke guys, terima kasih udah join kelas Bu Norma ya. Bu Norma nggak kasih tugas enggak karena udah mau PTS jadi Bu Norma hanya harapkan kamu lengkapi tugas-tugas kamu yang belum ya. Oke. Oke, that's it. Oke, jangan tahan dulu. Kita mau screenshot sekali lagi, Nak. Ya, bentar, tahan dulu. Sebelum kita... Bu Norma mau nanya. Siapa? Ya, ini Putu gimana? Untuk quizzes yang tadi itu nilainya dimasukin ke nilai rapot-rapot gitu nggak, Bu? Semua nilai kan masuk, Nak. Semua nilai. Yang quizzes tadi kalau misalnya di bawah KKM boleh remedial. Boleh ngulang, boleh. Kamu tinggal hubungin Bu Norma aja. Biasanya weekend ya, Bu Norma nggak ada waktu kalau hari-hari gini, apalagi ini mau bikin soal kelas 12. Jadi kalau kamu ngerasa, misalnya kamu ngerasa ada yang mana, kuis mana kamu mau rubah, siapa nih Putu, kamu bisa hubungin Bu Norma.
weekend nanti kita atur waktunya jam berapa gitu. Oke, Terima kasih. sama-sama nak. Terus siapa ada lagi pertanyaan sebelum kita clear off? Saya pengen tanya nih Bu, untuk PTS itu bakalan ada kisi-kisi atau apa gitu gak ya Bu? Kisi-kisi tergantung Pak Anwar ya. Nanti Bu Noma tanya ya. Baik, Ya, terima kasih itu Bu. kisi-kisi itu nggak wajib, itu hanya kebijakan guru. Jadi kalau gurunya ada waktu dia bikin, kalau gurunya sibuk banget biasanya enggak. Nanti mudah-mudahan ada waktu ya. Harus kita berdoa supaya dapat kisi-kisi. Kalau enggak ya enggak apa-apa karena tetap aja harus belajar gitu ya. Oke, tapi kalau Pak Anwar berbaik hati mau kasih kisi-kisi ya kita kasih gitu. Oke. Selamat belajar ya guys. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Oke, tahan dulu, kita mau screenshot, jangan dulu ditutup. Gigi, tunggu Bu Noma harus. Karena ini kita udah agak lumayan nih orang ini ya. Pas hari akhir-akhir baru lumayan. Tadi nggak ada, kemana ya? Mungkin kalau Bu Noma tuh selalu berpikiran positif, mungkin ini koneksi ya. Pasti koneksi itu yang lagi jelek. Oke, tahan, masih saya ambil ya. Tunggu, ini karena takutnya nanti kamu masuk tapi ditulis nggak masuk kan kamu rugi. Razia. Ibu, room untuk ngumpulin catatan belum ada ya? Iya, nanti Bu Noma kasih ya. Ntar. Satria ada ya. Oke. Oke, that's it for today. I'll see you when maybe 2 weeks later ya. Belajar yang baik. Assalamualaikum ya, yang belum bikin tugas, lengkapin tugasnya. Yang merasa perlu remet, hubungi Bu Norma. Assalamualaikum, selamat siang, selamat bergabung ke kelas lain, tapi kan kamu masih ada waktu istirahat. Bye-bye. Thank you. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama nak, sama-sama. Terima kasih Bu.